Dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya utilitas dari kondisi industri perusahaan atau dari anggota asosiasi pada saat ini seperti apa, Pak? Untuk di Asosiasi Perprindo, kalau kita lihat berdasarkan data GfK bahwa di YTD September 2024 masih stabil dan juga menunjukkan adanya pertumbuhan. Oke, berarti memang masih positif. Masih baik. Ya. Oke, kita langsung saja berbicara berkaitan dengan tantangan. Tadi kita sudah melihat informasinya bahwa salah satunya sebenarnya ada satu kebijakan pemerintah Indonesia yang sebenarnya secara tujuan ini sudah sangat baik, yaitu lewat TKDN begitu ya. Kita tahu bahwa kebijakan TKDN ini adalah tujuannya untuk menimbulkan rantai pasok industri di dalam negeri, yaitu akhirnya adalah menciptakan lapangan kerja dan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi pada akhirnya penerapannya ini masih banyak yang mengkritik begitu. Kalau dari Perprindo sendiri, standpointnya terhadap penerapan TKDN sendiri seperti apa, Pak Budi? Ya, seperti yang sudah dilansir dari beberapa media mengenai TKDN, Perprindo sendiri sangat mendukung dengan penerapan TKDN ini karena TKDN ini adalah melindungi produk dalam negeri yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah mendukung juga pertumbuhan untuk usaha-usaha pendukung di dalam industri-industri yang di dalam negeri itu sendiri. Dan yang ketiga, apabila investasi datang ke Indonesia, tentunya mereka akan buat pabrik, ekspat-ekspatnya akan datang. Itu akan mengalihkan teknologi ke pekerja-pekerja kita. Dan tentunya yang pasti itu akan menumbuhkan lapangan kerja di dalam negeri. Oke, baik. Salah satu yang dikritisi sebenarnya adalah bagaimana ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya memanfaatkan status TKDN IKA atau industri kecil begitu. Karena memang salah satu cara untuk mengajukan atau mendapatkan TKDN IKA ini adalah melalui online. Ini kan kita nggak bisa bohong, Pak. Pasti banyak celahnya begitu ya. Kalau kita lihat secara online begitu, hitam di atas putih, seharusnya ada survei yang langsung. Karena kan memang TKDN ini harusnya ada pabriknya, ada tenaga kerjanya, dan lain-lain ya. Karena itu tadi kembali lagi supaya produksinya terjadi di Indonesia. Mungkin tanggapannya dari asosiasi berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang memang diduga melanggar sistem TKDN IKA ini. Ya, dari Perprindo kita mengusulkan adanya pengawasan untuk TKDN IKA itu sendiri. Perprindo juga mendukung untuk TKDN IKA itu sendiri karena yang tadi saya sudah sampaikan itu adalah untuk mendukung industri-industri kecil dan menengah yang untuk membuat mereka sebenarnya untuk bertumbuh. Tapi di samping itu ada industri-industri itu yang sebenarnya tidak ada pabriknya, tidak ada proses produksinya, tapi sesuai dengan yang dikabarkan di media, mereka bisa mendapatkan TKDN IKA. Karena sistem pengajuannya adalah online. Karena sistem pengajuannya adalah online. Ya, sebenarnya ini seperti pedang bermata dua begitu ya. Praktis betul, mudah betul, tapi harusnya pengawasannya lebih diperketat. Karena kalau kita bicara soal TKDN, ya itu tadi harusnya ada pabriknya. Betul. Harusnya ada memang secara langsung dilihat bahwa oh memang ada operasionalnya dan lain sebagainya. Oke, baik. Mungkin dari Perprindo sendiri sebagai yang mengikuti aturan TKDN secara ideal, apakah memang pengawasan yang pada saat ini berjalan menurut Anda sudah ideal atau sebenarnya harus ada yang ditingkatkan? Ya, sebenarnya kalau menurut Perprindo apa yang kita lihat sekarang semuanya sudah baik ya. Karena kalau lihat dari industri kecil dan juga menengah, mereka juga mendapatkan TKDN ya. Tapi sekali lagi dibutuhkan benar-benar pengawasan bagi yang menyalahgunakan TKDN IKA ini. Oke, baik. Nah, saya mendengar informasi bahwa beberapa waktu lalu Perprindo sendiri juga sempat berkomunikasi dengan DPR, kemudian dengan pemerintah yaitu lewat Kemenperin. Apakah memang topik TKDN, baik TKDN secara general maupun itu tadi ada dugaan-dugaan celah bahwa ada beberapa industri yang tidak mengikuti aturan TKDN atau menggunakan TKDN IKA tidak sesuai dengan semestinya. Apakah itu juga dibicarakan dan bagaimana respons dari pemerintah dan juga dari DPR begitu? Seperti yang disinyalir di surat kabar bahwa dengan adanya Perprindo, pertemuan Perprindo, ini adalah tanggapan yang positif
karena mereka akan membutuhkan untuk pengawasan untuk ke TKDN yang ada sekarang. Oke. Dari Kemenperin apakah memang ada rencana begitu untuk mungkin mengubah atau memperbaiki dari sistem TKDN IK yang disampaikan mungkin pada saat komunikasi kemarin terjadi? Sejauh ini Perprindo melihat bahwa mungkin mereka akan melakukan pengawasan untuk TKDN. Oke, baik. Lalu kalau dilihat secara general terlebih dahulu, kita bicara berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 sendiri, ini kan banyak tantangan ya Pak ya. Kita tahu bahwa salah satu fenomena yang sedang terjadi adalah daya beli masyarakat turun. Apakah memang ini juga dirasakan oleh anggota-anggota Perprindo? Ya, khususnya untuk di Perprindo, karena kami di major domestic appliance ini, yang saya bilang tadi, katakan bahwa itu seperti kulkas, seperti mesin cuci dan juga AC, menurut data dari GfK, Januari sampai September untuk AC malah ada pertumbuhan sekitar 4,8%. Ya. Dan untuk kuartal keempat, kami masih yakin bahwa di penjualan AC masih ada pertumbuhan dibanding dengan 2023. Kalau kita bicara berkaitan dengan Daikin, Pak Budi sebagai salah satu pimpinan begitu ya di PT Daikin. Kondisinya pada saat ini dengan penjualan AC begitu, tantangan terbesarnya apa sih Pak? Tantangan terbesarnya adalah mungkin kita harus lebih mengajak masyarakat untuk menggunakan AC yang hemat energi. Karena kalau kita menggunakan AC yang kita sebut dengan inverter, itu adalah AC yang hemat energi adalah pada waktu suhu tercapai, otomatis pemakaian listrik akan berkurang. Ini juga akan mendukung program pemerintah untuk netral karbon di tahun 2060. Oke, sepemahaman saya biasanya AC yang lebih hemat energi secara unit harganya lebih mahal, betul Pak? Apakah ini juga menjadi tantangan begitu? Secara initial cost memang lebih tinggi sedikit, tapi kalau dari operating cost itu secara total tentunya ini akan lebih hemat. Oke, memang secara jangka panjang ya? Secara jangka panjang. Oke.